Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari tafsir surah At-Taghabun, yaitu ayat 14 sampai dengan 18 pada bagian yang kedua ini, yang berjudul peringatan agar waspada terhadap fitnah pasangan hidup, anak dan harta, serta perintah bertakwa dan berinfak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Wa in ta'fu, dan apabila kalian memaafkan, wa tasfahu, dan menyantuni, berlapang dada, wa taghfiru, dan kalian mengampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sudah kita jelaskan ya tentang latar belakang turunnya, bahwa ada di antara orang-orang muslim ya, kaum muslimin dari Mekah yang terlambat berhijrah ke Madinah disebabkan oleh keberadaan ya, keluarga mereka, baik itu istri ataupun anak-anak mereka yang belum masuk Islam, dan menahan suami mereka untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian pada tahap berikutnya keluarga masuk Islam, dan akhirnya para suami ini datang
untuk berhijrah ke Madinah dan menemukan saudara-saudara mereka yang sudah terlebih dahulu hijrah ke Madinah ini sudah menjadi orang-orang yang ulama atau pintar, yang memiliki ilmu ya, karena para muhajirin yang sejak awal berhijrah ini berinteraksi secara intensif dengan Rasulullah SAW. Mereka ikut ngaji bersama dengan Rasulullah, terus bersama dengan beliau, sehingga menyerap banyak ilmu. Nah, para muhajirin yang terlambat ini menyesal, kemudian memberikan hukuman kepada keluarga mereka itu. Nah, inilah akhirnya Allah menurunkan ayat ini ya, sesungguhnya ada di antara istri, anak-anak yang menjadi musuh bagi kalian, dan oleh karena itu harus berhati-hati. Tetapi kalau memaafkan, menyantuni dan mengampuni itu lebih bagus ya. Artinya kesalahan apapun yang dilakukan oleh keluarga, ketika mereka insaf menyadari kesalahannya, maka hendaklah para kepala keluarga ini memaafkan, karena tidak ada manusia yang terlepas dari kekhilafan daripada kesalahan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah menjadi cobaan bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, sekuat kemampuan kalian, wasma'u, dan dengarkanlah, wa ati'u, dan taatlah, wa anfiqu, dan infakkanlah harta khairal li anfusikum, yang baik untuk diri kalian, wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang dijaga darinya dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian ayat ke-17, in tuqridullaha qardan hasana, apabila kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, maka Allah akan melipat gandakan balasan bagi kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian, wallahu syakurun halim, dan Allah maha mensyukuri lagi maha penyantun. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah dialah zat yang mengetahui segala sesuatu yang ghaib, yang tidak nampak, wasyahadah, ataupun yang nampak, yang nyata. Al-Azizul Hakim, dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin rahimakumullah, inilah ayat-ayat mulia yang sebagian sudah kita kaji dari sisi sababun nuzulnya dalam berbagai versi, kemudian juga dari sebagian tafsir dan penjelasannya. Dan kita teruskan pada ayat ke-15 ini, Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Kemudian Allah Ta'ala memperjelas dan mempertegas permasalahan yang ada. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Sesungguhnya harta dan anak tidak lain hanyalah ujian dan cobaan. Kalau dalam tinjauan bahasa Arab dari sisi nahwunya ada kata-kata innama. Ini disebut oleh para ahli bahasa adatul hasr. Jadi sebuah kata yang memiliki makna pembatasan atau pengkhususan. Sesungguhnya hanyalah. Biasanya kalimat yang disebutkan setelah kata-kata innama ini menunjukkan
pengkhususan dan penetapan kalimat yang sesudahnya dan menafikan kalimat yang selain itu ya. Artinya keberadaan harta dan anak-anak itu semata-mata hanya sebagai fitnah atau cobaan. Jadi itu keberadaan harta dan anak-anak kita itu sebagai cobaan. Nah, jadi diperkuat di sini innama amwalukum wa auladukum fitnah, maka harus kita waspadai. Barangkali terkadang mungkin harta dan anak-anak kalian mendorong kalian melakukan hal yang haram, tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, ataupun melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Kadang-kadang mungkin pada saat awal-awal pernikahan ya, pengantin baru, istrinya masih suka manja kepada suaminya, selalu ingin dibersamai oleh suaminya. Maka saat suami ingin sholat berjamaah di masjid, dilarang oleh istrinya, nggak usah, saya nggak mau ditinggal sendiri ya, nggak mau sholat sendirian di rumah. Nah, akhirnya suaminya sholat di rumah ya, walaupun berjamaah dengan istrinya, tapi kan lebih afdal dia jamaah di masjid ya. Ataupun kebalikannya, melakukan perbuatan maksiat dan dosa karena mungkin tekanan ekonomi ya, kebutuhan finansial, maka kadang-kadang istri memberikan rayuan, bisikan kepada suaminya. Dia punya kawan, punya tetangga yang satu jabatan dengan suaminya atau satu level, baik itu pangkat atau golongannya, tapi temannya lebih moncer dari sisi finansial atau materi, sementara suaminya begitu-begitu saja, sehingga memberikan masukan, dorongan, rayuan, bisikan-bisikan yang tidak benar supaya suaminya punya usaha-usaha yang tidak dibenarkan ya. Kalau usaha-usaha yang legal silahkan, tetapi kalau ada trik-trik khusus yang dilarang, nah itu berarti di sini keluarga ataukah berupa istri ataupun anak ini membisiki ya hal yang maksiat dan dilakukan oleh suaminya. Maka inilah menjadi fitnah, menjadi cobaan. Sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala ada pahala yang agung bagi orang yang lebih memprioritaskan dan lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan terhadapnya. Yang kemaksiatan itu dipicu oleh rasa cinta kepada harta dan anaknya ya. Yang seharusnya mahabbatullah itu puncak yang kita posisikan tertinggi ya, cinta kepada Allah. Kemudian baru cinta kepada Rasulullah, baru kemudian cinta kepada sesama kaum muslimin karena Allah Ta'ala. Nah kemudian baru yang keempat, posisi yang terakhir itu mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang wajar kepada harta benda ya, kepada keluarga, kepada segala macam kesenangan dunia. Nah itu selama proporsional boleh saja. Tapi kalau kecintaannya berlebihan, ketika cinta kepada seseorang yang melebihi batas kecintaannya kepada Allah, maka inilah yang nantinya khawatir ya, khawatir masuk dalam kategori syirkul mahabbah, syirik dalam bab kecintaan ya. Kalau rasa cintanya berlebihan dan akhirnya menghalalkan segala cara, mengharamkan yang halal, nah itu akan membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan At-Tabrani meriwayatkan dari Ka'ab bin Iyad, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah, sesungguhnya tiap-tiap umat itu memiliki bentuk fitnahnya sendiri-sendiri.
atau bentuk cobaannya. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnah atau cobaan umatku adalah harta. Nah, ini hati-hati ya, ini sudah menjadi rambu-rambu ataupun peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang keberadaan al-mal atau harta ini. Kalau umat-umat terdahulu ya, umat Bani Israel ini bermacam-macam fitnahnya, karena jenis kemaksiatannya juga bermacam-macam. Mereka pada saat diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun, terselamatkan yang bisa melewati Laut Merah. Tidak berapa lama ya, ketika itu Nabi Musa dipanggil untuk mendapatkan wahyu di Bukit Tursina, ya mereka sudah ingin meminta sesembahan ya, yang biasa mereka lihat di Mesir pada saat dulu, sehingga dibuatlah patung anak sapi oleh Samiri ya. Ini fitnah, ingin membuat tandingan sesembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian mereka juga mendapatkan ujian berupa kelaparan, kehausan, maka Allah Ta'ala menurunkan makanan spesial yang menurut ahli tafsir bahkan makanan ini dari surga, yaitu manna dan salwa ya, manna ini semacam madu yang manisnya luar biasa, salwa ini adalah seperti burung puyuh ya. Jadi setiap pagi dan sore mereka sudah dapatkan tanpa usaha, tanpa bekerja, tapi akhirnya mereka bosan dan minta yang lainnya, yang remeh-temeh, yang tidak berkualitas, kacang, sayur dan macam-macam itu yang tidak berkualitas, justru yang mereka minta begitu dan lain-lain. Itulah fitnah yang bermacam-macam ya, cobaan yang dialami oleh Bani Israel dengan keinginan yang bermacam-macam. Nah, tetapi kalau umat Islam ini, umat Rasulullah SAW ini, kata Rasulullah di sini adalah wa inna fitnata ummati al-mal. Fitnah cobaan umatku itu harta. Karena harta itulah sehingga mereka gelap mata. Karena harta mereka menghalalkan segala cara, tidak peduli dengan aturan-aturan hukum, tidak peduli dengan ancaman-ancaman, sehingga dampaknya ya masyarakat luas. Ya, sama-sama kita ketahui ya, karena dampak kerakusan dari para oknum, mereka punya koneksi dan punya segala macam kemampuan, akhirnya melakukan lobi-lobi ataupun kerjasama konspirasi dengan para pengambil kebijakan, sehingga ya diantara yang mereka lakukan menggunduli hutan. Nah, itu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya. Sehingga dampaknya ada banjir bandang. Nah, kemarin juga terjadi hari Sabtu kemarin ini ada banjir bandang yang sangat besar yang terjadi di Kalimantan Selatan, di dua kabupaten ya, yaitu Kabupaten Balangan dan Kabupaten Banjar. Ini baru saja kemarin terjadi banjir bandang yang besar. Itu juga sama ya, karena disebabkan oleh penggundulan hutan ataupun ya penebangan hutan yang ilegal. Nah, inilah karena faktor harta, sehingga ada upaya-upaya dari pemerintah ya, sehingga membuat satgas, dan diantara hasil yang didapatkan oleh satgas ini berhasil menarik denda ya dari para perusahaan, 20 perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dendanya yang baru pertama ini 6,6 triliun dan akan ditargetkan sekitar 142 triliun yang akan ditarik dan dikembalikan ke kas negara. Coba ya, ini ujung-ujungnya adalah duit ya, UUD-nya ya, ujung-ujungnya adalah duit itu. Mereka punya keinginan untuk
mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, tidak peduli dengan aturan, tidak peduli dampak yang begitu mengerikan ya kepada masyarakat luas. Wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya cobaan umatku itu ada pada harta, maka hati-hatilah. Imam Ahmad dan Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-waladu thamratul qulub. Anak adalah buah hati. Wa innahum majbanatun. Dan sesungguhnya anak adalah bisa menjadi faktor pemicu seorang menjadi penakut. Mabkhalatun, bisa menjadi bakhil. Mahzanatun, bisa sedih. Nah, jadi ini ya, anak itu buah hati ya. Kalau pernikahan sekian lama belum dikaruniai anak, ini seolah-olah ada sesuatu yang kurang, yang tidak lengkap ya. Maka anak yang sebagai nikmat di antara nikmat-nikmat lain yang besar, ini betul-betul menjadi cobaan ya. Sehingga kadang-kadang disebabkan tingkah pola anak-anak yang tidak lurus ya, ataupun yang menjadi cobaan itu membuat orang tuanya memiliki sifat-sifat yang buruk ya. Sifat penakut, sifat bakhil dan sedih ini. Khawatir ya, penakut gara-gara anak, maka khawatir tidak bisa memberikan kecukupan materi ya, kemudian tidak bisa memenuhi keinginan anak, maka orang tua melakukan hal-hal yang tidak halal ya, yang berlebihan ya, melanggar aturan misalnya, karena khawatir anak-anak ini tidak bisa makan, tidak bisa minum ya. Padahal Allah mengingatkan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah bunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Allah pemberi rezeki ya, kita nggak perlu khawatir. Nah, jadi kadang-kadang ada rasa takut, ada rasa khawatir. Kemudian bakhil gara-gara memenuhi ataupun memprioritaskan kebutuhan keluarga secara berlebihan, sehingga bakhil, tidak suka bersedekah, tidak suka berinfak, dan juga sedih ya, khawatir. Satu ketika Rasulullah SAW berkhutbah di mimbarnya ya, di Masjid Nabawi. Nah, di tengah-tengah beliau berkhutbah itu ada cucu-cucu beliau, Hasan dan Husain, lari-lari sampai ya terjatuh. Maka buru-buru Rasulullah SAW turun dari mimbarnya dan mengangkat kedua cucu beliau sambil membaca ayat ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maha benar Allah Ta'ala yang telah berfirman, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi fitnah. Buktinya itu apa? Beliau karena khawatir ya terjadi apa-apa dengan cucunya, beliau sampai memutus pembicaraan di mimbarnya itu, memutus pidatonya, kemudian menolong cucu-cucunya, mengangkatnya. Nah, ini beliau ya sebagai seorang Rasul yang mulia, memiliki sifat kemanusiaan yang seperti itu. Apalagi kita ya, manusia biasa, betapa khawatirnya seorang ayah dan bahkan seorang kakek biasanya ya, yang over posesif pada cucunya ya. Cucunya jatuh sedikit ya, itu kakeknya atau neneknya sudah begitu khawatirnya, padahal ya biasa-biasa saja ya, lacak-lacak biasa saja, nangis-nangis biasa, tapi kadang-kadang terlalu berlebihan ya. Kemudian jemaah sekalian, At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa aduwu kalladzi in qataltahu kana fawzan laka. Musuhmu itu bukanlah orang yang jika kamu berhasil mengalahkan dan membunuhnya,
maka itu adalah kemenangan bagimu. Wa in qatalaka dakhaltal jannah, dan jika ia berhasil mengalahkan dan membunuhmu, maka kamu masuk surga, ya, berarti kan syahid. Bukan itu musuh yang perlu untuk diwaspadai. Kalau itu sudah lazim, ya, dalam sebuah peperangan fisik, kalaupun membunuh ataupun dibunuh, iskariman au mutsyahidan. Kalau menang maka mendapatkan kemuliaan, kalau mati mendapatkan mati syahid. Tidak ada yang rugi dalam peperangan. Walakinnalladzi la'allahu aduwwun laka, tetapi orang yang barangkali menjadi musuh bagimu, yang bisa jadi menjadi musuh bagimu adalah waladuka alladzi kharaja min sulbika, yaitu anakmu sendiri yang keluar dari sulbimu, dari tulang sulbimu. Tsumma a'da atuwin laka maluka, kemudian musuh yang paling sengit bagimu adalah hartamu, alladzi malakat yaminuk, yang kamu miliki, yang kamu usahakan. Jadi ini, ya, Nabi sudah memberikan peringatan, musuh yang perlu diwaspadai bukan yang ada di medan perang, tapi bisa jadi musuhmu itu adalah anakmu sendiri, yang tidak bisa diatur, yang mokong, yang membantah, tidak menerima nasihat kita, melanggar perintah, kemudian tidak menjauhi larangan dari orang tuanya. Itulah bisa jadi anak yang kamu yang keluar dari tulang sulbimu. Kemudian yang perlu diwaspadai di sini adalah a'da'atuwin, musuh yang paling sengit, yang paling berbahaya adalah maluka, yaitu harta ini. Masya Allah, ya, inilah peringatan dari Rasulullah SAW yang perlu kita waspadai bersama. Kemudian pada ayat ke-16 Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan kesanggupan kalian. Wasma'u, dan dengarkanlah. Wa ati'u, serta taatlah. Wa anfiku, dan infakkanlah. Khairal li anfusikum, harta yang baik untuk dirimu. Jadi kata-kata khairan itu memiliki makna secara umum, maknanya kebaikan, ya. Tetapi kadang-kadang dalam Al-Quran itu digambarkan khairan itu adalah harta, ya. Seperti di surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada hartanya. Nah, seperti itu, ya, manusia punya kecenderungan secara fitrah sangat cinta kepada hartanya. Nah, di sini ada kata-kata khair. Artinya apa, jamaah sekalian? Kalau pendekatan bahasa berarti sebenarnya harta ini sesuatu yang baik-baik saja, nggak masalah. Harta ini netral. Uang 1 juta itu netral dan itu baik kalau memang dialokasikan untuk kebaikan. Ataupun uang 500, uang berapapun lah, itu baik-baik saja kalau kita infakkan, kita belanjakan kepada hal-hal yang baik, yang halal, yang boleh-boleh saja. Menjadi tidak baik kalau harta ini kita alokasikan kepada kemaksiatan atau dari sisi sumbernya yang tidak halal. Nah, itu menjadi tidak baik. Konsisten dan komitmenlah kalian terhadap perintah-perintah Allah, serta jauhilah larangan-larangannya sesuai dengan batas maksimal dan optimal kemampuan dan kesanggupan kalian. Hal ini sebagaimana keterangan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka laksanakanlah dari perintah itu sesuai dengan batas maksimal dan optimal kesanggupan kalian. Dan apa yang aku larang bagi kalian, maka jauhilah.
dengarkan dan patuhilah apa yang diperintahkan kepada kalian. Taatilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta infakkanlah sebagian dari harta kalian yang dikaruniakan oleh Allah kepada kalian untuk kebaikan. Janganlah kalian bakhil dengan harta kalian. Sesungguhnya berinfak untuk kemaslahatan umat dan agama adalah lebih baik dan merupakan kebahagiaan bagi diri kalian daripada harta dan anak. Berinfak itu adalah lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat. Jika kalian tidak menjalankannya, itu adalah keburukan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Jadi ayat ini menjadikan atau membuat inspirasi ya bagi para ulama fikih kita, sehingga dari ayat fattaqullaha mastata'tum ini mereka nanti ada dalam penjelasannya ya, membuat ini semacam taksis pengkhususan ya dari ayat 102 dari surah Ali Imran yang sering kita baca itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau di Ali Imran itu ketakwaan yang luar biasa, haqqa tuqatih ya, maknanya adalah ketakwaan yang sebenar-benarnya, yang maksimal luar biasa, yang para sahabat saat dulu akhirnya mereka kewalahan untuk melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dengan begitu optimal, maka mereka mengadukan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya diturunkan ini ya ayat yang kaitannya dengan mastata'tum ini. Bertakwa ini sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan posisi ataupun kemampuan daripada orang yang melaksanakannya dengan semaksimal mungkin ya, tetapi dengan batas-batas tertentu. Karena Islam sendiri ada aturannya supaya kita tidak hulu ya, tidak berlebihan. Jadi harus proporsional. Nah, kemudian di sini juga memerintahkan ya supaya mengutamakan, mengalokasikan infak. Berinfak itu adalah lebih baik bagi di dunia dan di akhirat. Walaupun sesungguhnya apabila kita alokasikan harta untuk anak-anak dan keluarga itu juga sama, nilainya juga sedekah. Bahkan lebih kita utamakan kalau kita punya 1 dinar, di dalam hadis disebutkan 1 dinar yang engkau alokasikan untuk fisabilillah, ada 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak atau kamu berikan kepada budak, ada 1 dinar yang kamu berikan kepada fakir miskin, maka dinar yang kamu alokasikan kepada keluarga itu lebih baik ya, lebih utama, pahalanya lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi keluarga ini juga sama, menjadi perhatian ya bagi kita sebenarnya. Kemudian ayat berikutnya, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang dirinya dijaga dan dipelihara oleh Allah Ta'ala dari penyakit kikir, bakhil dan serakah, lalu ia pun berinfak di jalan Allah dan dalam bidang-bidang kebaikan, mereka itulah orang-orang yang beruntung, menggapai apa yang mereka harapkan dan sukses meraih apa yang mereka cari dan inginkan. Jadi di sini ya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk meminimalisir ya, ataupun bahkan bisa menghilangkan penyakit bakhil, penyakit kikir, karena manusia ini punya sifat dasar ya, di antara sifat-sifat buruk manusia yang ada dalam Al-Quran itu adalah sifat bakhil ataupun kikir, medit. Tetapi orang-orang yang dijaga dari sifat itu, mereka itulah yang mendapatkan al-muflihun ya, mendapatkan falah, mendapatkan keberuntungan dunia dan di akhirat. Selanjutnya pada ayat ke-17 Allah Ta'ala menyampaikan, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Jika kalian membelanjakan sebagian harta kalian untuk kebaikan dengan niat yang penuh dengan keikhlasan, ketulusan, dan dengan senang hati, niscaya Allah Ta'ala melipat gandakan pahalanya bagi kalian. Allah Ta'ala menjadikan satu kebaikan berlipat menjadi 10 sampai 700 kali lipat, hingga kelipatan-kelipatan yang banyak, tidak terhitung ya. Di samping itu Allah juga memberikan maghfirah, ampunan kepada kalian atas dosa-dosa kalian. Allah memberikan imbalan yang melimpah atas amal yang sedikit, memaafkan, mengampuni, menutupi, dan menghapus dosa-dosa, kealpaan-kealpaan, kesalahan-kesalahan, dan kekeliruan-kekeliruan, serta tidak terburu-buru menghukum orang yang bermaksiat kepadanya. Dalam ayat ini terkandung isyarat bahwa orang yang sengsara dan celaka adalah orang yang tidak mau mempersembahkan untuk dirinya sesuatu yang ingin dipinjam oleh sang pemberi rezeki kepadanya, padahal ia sangat membutuhkan hal itu setelah mati. Di antara ayat yang memiliki semangat serupa adalah Al-Baqarah 245, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan baik. Ini sebuah kalimat yang halus ya. Allah pemilik harta kita, pemilik alam raya. Allah hanya memberikan amanah titipan kepada kita berupa harta dan sebagainya, tetapi Allah membahasakan kalau orang yang berinfak fisabilillah itu seolah-olah dia meminjami Allah. Ada dalam tanda kutip ini ya, dipinjam ini, yang sebenarnya nanti Allah melipat gandakan balasannya. Allah yang memiliki harta itu, yang sesungguhnya manusia hanya dipinjami, tapi kalau manusia memberikan infak fisabilillah, justru di situ Allah seperti kita pinjami, dan Allah memberikan ganti yang jauh lebih baik, berlipat ganda dari apa yang kita lakukan. Hakim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi berarti ini ya, yang artinya aku meminta pinjaman utang kepada hambaku, namun ia tidak mau memberiku pinjaman utang, dan hambaku mencaciku sedang ia tidak menyadarinya. Ia berkata, duh sial zaman, padahal akulah yang menguasai zaman. Maksudnya yang menciptakan dan menakdirkan segala hal yang ada dan terjadi. Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat ini, in tuqridullaha qardan hasanah, dan seterusnya. Jadi kita diingatkan di sini ya, bahwasanya Allah Ta'ala adalah pemilik segala sesuatu, sehingga kalaupun Allah meminta kepada kita segala sesuatu, maka harus ridho, tidak boleh bakhil ya, tidak boleh medit. Kemudian kita juga diingatkan di hadis qudsi ini tidak boleh mencaci waktu ya. Ada sebuah hadis, la tasubbud dahar, janganlah kalian mencaci waktu. Apa waktu itu? Ya, waktu kan bermacam-macam di dalamnya ya. Waktu ini ya 24 jam yang kita berada di situ. Sehingga Allah berfirman, wal asr, demi waktu ya. Walaupun di situ ada kata-kata waktu asar, tetapi para ulama memaknainya adalah demi seluruh waktu. Artinya apa? Kita harus memanfaatkan waktu ini dengan baik, dan jangan sekali-kali marah terhadap kondisi yang ada. Terutama kalau di dalam waktu ini kan bermacam-macam. Kadang-kadang ada waktu musim panas, musim dingin. Di sana kadang-kadang cuacanya segar ya, mengenakkan, kadang-kadang panas dan sebagainya. Maka hati-hati, jangan sampai keluar dari mulut kita umpatan-umpatan yang itu menunjukkan protes. Kalau kita protes kepada waktu, kepada kondisi keadaan, kepada cuaca,
kepada hujan, kepada berbagai macam kondisi yang kita dapatkan, maka kita berarti protes kepada pencipta waktu ini, yaitu Allah Ta'ala. Kalau kita protes, ya, sekarang sudah agak reda, tapi ya masih sering ya hujan ya. Kadang-kadang hujan turun pada saat kita di jalan naik motor, tidak bawa mantel ya, tidak bawa jas hujan, maka secara spontan kadang-kadang kita protes. Tadi sepertinya terang-terang saja, sekarang hujan deras, nah, apalagi sampai banjir-banjir ya. Itu kita protes, baik secara lisan atau mungkin dalam hati, maka segeralah beristighfar kepada Allah ya. Kita beristighfar karena sesungguhnya yang menurunkan hujan adalah Allah. Kalau kita protes kepada hujan, berarti kita protes kepada yang menurunkannya. Hati-hati ya, ini bisa menurunkan iman kita, bahkan bisa menjadikan seseorang itu pada batas tertentu kafir ya. Kalau meyakini hujan itu yang menurunkan bukan Allah Ta'ala. Misalnya dulu pernah setelah perjanjian Hudaybiyah, itu pada waktu pagi Nabi sholat subuh bersama para sahabat, kemudian beliau mengatakan, pada pagi ini ya, ada di antara Allah Ta'ala berfirman ya, tahukah kalian apa yang dikatakan Allah Ta'ala? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau mengatakan tadi Allah Ta'ala berfirman, pada pagi ini ada di antara hambaku yang iman kepadaku dan ada yang kufur kepadaku. Apa penjelasannya? Kata beliau, firman Allah Ta'ala, kalau ada hambaku yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, kalau ada orang yang mengatakan kita diberikan hujan berdasarkan rahmat dan fadilah dari Allah, maka dia ini orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kita diberikan hujan Allah Ta'ala, diberikan hujan ini dikarenakan bintang ini dan bintang itu, maka Allah mengatakan dia kufur kepadaku dan dia beriman kepada bintang-bintang. Nah, jadi hati-hati ya, ada perbintangan ya, zodiak dan sebagainya, ini hati-hati. Kalau meyakini itu adalah sebagai penentu takdir, maka bisa-bisa orang ini kufur kepada Allah dan mengimani kepada selain Allah. Nah, jadi kembali kepada tema kita ya, bahwasanya kita tidak boleh protes kepada segala ketentuan dari Allah Ta'ala. Dan pada saat Allah Ta'ala memberikan perintah kepada manusia, termasuk kepada kita, untuk mengalokasikan sebagian harta yang dikatakan hutang di sini, maka kita harus dengan ridho untuk memenuhinya. Selanjutnya Allah Ta'ala kembali menggugah kesadaran untuk berinfak dengan stimulasi yang lebih kuat lagi. Intuk ridullah qardhan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Apabila kalian meminjami kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan dan mengampuni kalian. Wallahu syakurun halim, dan Allah maha mensyukuri dan maha bijaksana ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui segala apa yang tersembunyi dari kalian dan segala apa yang tampak, maha menang, maha mengalahkan, maha bijaksana, yang memiliki hikmah yang agung. Dia meletakkan segala hal pada tempatnya yang benar dan semestinya. Ini makna daripada adil ya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah tidak pernah mendolimi kepada siapapun ya. Kalau ada masyarakat Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat saat ini seolah-olah mereka dalam keadaan mazlum, terdolimi ya, maka kedoliman ini bukan semata-mata Allah Ta'ala yang menentukan sebabnya ya. Sebabnya kembali kepada manusia, kembali kepada tingkah pola manusia yang tidak taat kepada aturan, kepada larangan-larangan Allah Ta'ala yang banyak sekali dilanggar oleh manusia. Nah, jadi kita kembalinya kepada kita ya. Kita tidak boleh protes, la yus'alu amma yaf'alu. Tidak boleh kita mempertanyakan apa yang diperbuat Allah Ta'ala. Wa hum yus'alun, manusialah yang dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Manusia melakukan hal-hal yang tercela ya, yang tidak baik. Nah, itulah jemaah sekalian yang perlu untuk menjadi bahan evaluasi semuanya.
Baik, berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Poin 1, Allah Ta'ala memperingatkan setiap orang agar waspada dan hati-hati terhadap bahaya pasangan hidup dan anak-anak serta permusuhan mereka. Hal itu ada kalanya bahaya keagamaan ukhrawi dan ada kalanya bahaya fisik yang berhubungan dengan keduniaan. Adapun bahaya yang mereka berkaitan dengan keagamaan adalah setiap mereka yang memicu ketidaktaatan kepada perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak ikut berhijrah pada periode awal Islam, hukumnya adalah wajib, serta tidak berinfak di jalan Allah Ta'ala, yakni jihad. Sementara itu ancaman bahaya mereka yang berkaitan dengan dunia adalah melakukan kemaksiatan demi untuk membuat mereka senang, seperti melakukan pencurian dan korupsi demi memenuhi kebutuhan nafkah mereka, atau menjauhi dan membenci madunya, atau menjauhi tetangga, teman atau kerabat ya. Ini konteksnya untuk ibu-ibu ya. Ya barangkali ada di antara suami yang akan poligami misalnya, atau mungkin sudah poligami ya, tetapi barangkali tidak izin dulu kepada istrinya sehingga memicu konflik ya dari istri pertama kepada istri kedua. Nah, jadi ini tugas ya bagi kepala rumah tangga untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangganya agar tidak timbul konflik-konflik seperti itu. Nah, kalaupun sudah terjadi secara prosedural, sudah izin ya, sudah memberikan restu ya kepada suaminya, dan ini kan merupakan syarat ya. Di dalam undang-undang itu disebutkan kalau suami ingin menikah lagi harus dengan izin daripada istri pertama. Jadi harus ada izin secara tertulis. Nah, itu menjadi syarat untuk melakukan pernikahan yang berikutnya. Nah, kalau sudah dilakukan itu semua sudah legal, formal, sementara masih ada hal-hal yang membuat benci dan kecemburuan. Nah, inilah yang menjadi fitnah tadi ya, membuat tidak sakinah lagi dalam rumah tangga. Kemudian permusuhan ini biasanya tidak terjadi kecuali oleh sebab kekafiran dan menghalang-halangi dari beriman. Dan permusuhan ini tidak terjadi di antara sesama kaum mukminin. Karena itu para istri dan anak-anak mereka yang mukmin bukanlah musuh bagi mereka. Menyangkut para istri dan anak-anak yang menghalangi para suami mereka dan bapak mereka dari ikut berhijrah pada masa lampau itu, turunlah ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah, ayat 14 tadi. Abdullah bin Abbas mengatakan, janganlah kalian mematuhi dan menuruti mereka dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang berbunyi la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq, tidak boleh mentaati kepada makhluk dalam hal yang bermaksiat kepada Allah taala. Kata fitnah maksudnya adalah ujian dan cobaan yang melalaikan dari urusan akhirat. Jadi fitnah bukan apa istilahnya kalau dalam bahasa kita adu domba ya, atau misalnya tidak sesuai dengan fakta ya, membicarakan itu bukan ya. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Quran ini maknanya adalah ujian atau cobaan yang melalaikan dari urusan akhirat. Ayat ini bersifat umum, menyangkut setiap bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang yang sebab pemicunya adalah keluarga dan anak. Kekhususan sebab dan latar belakang turunnya ayat tidak menghalangi keumuman hukum yang terkandung dalam ayat ya. Sebuah kaidah dalam ushul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi. Pelajaran standar yang bisa kita ambil itu adalah berdasarkan keumuman lafadznya, la bi khususis sebab, bukan berdasarkan kekhususan sebabnya. Walaupun tadi sebabnya adalah karena kasus para muhajirin yang terlambat berhijrah kemudian menemukan teman-temannya sudah menjadi ulama di Madinah, tetapi lafadznya ini bermakna umum ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, atau ayat yang ke sebelumnya inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum. Jadi sifatnya umum ya, bukan semata-mata dilatar belakangi oleh turunnya ayat tersebut.
Poin kedua, para istri dan anak-anak bukanlah para musuh dari sisi zatnya ya. Tetapi mereka adalah musuh karena sikap dan perbuatan mereka. Jadi yang menjadi musuh bukanlah diri mereka, tetapi sikap dan perbuatan mereka. Jika seorang istri atau anak melakukan perbuatan seperti perbuatan musuh, ia adalah musuh. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan duduk di jalan keimanan untuk mengganggu anak Adam. Lalu setan berkata kepadanya, apakah kamu beriman dan meninggalkan agama lamamu dan agama leluhurmu? Lalu anak Adam itu pun tidak jadi bertahap di sini ya. Pertama-tama setan menggoda dia. Apakah kamu meninggalkan agama jahiliyah ya kalau pada zaman dahulu dan meninggalkan agama leluhurmu untuk mengikuti agama baru? Kemudian kalau dia tidak menghiraukan godaan setan, lalu ia pun beriman. Kemudian setan duduk di jalan hijrah untuk menggodanya. Lalu berkata kepadanya, apakah kamu berhijrah dan meninggalkan harta benda dan keluargamu? Lalu ia pun tidak menuruti godaan setan itu. Lalu ia pun berhijrah. Kemudian setan duduk di jalan jihad untuk mengganggunya. Jadi dia sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah dan di sana ada panggilan jihad, panggilan berjuang. Setan datang lagi untuk mengganggunya dan mengatakan, apakah kamu ikut berjihad lalu kamu terbunuh, lalu istrimu dinikahi orang lain dan harta peninggalanmu dibagi-bagi? Lalu ia pun tidak menuruti godaan setan itu. Lalu ia pun berjihad lalu terbunuh, maka menjadi dalam tanda kutip keharusan bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Artinya orang ini berarti betul-betul dia mukmin yang sesungguhnya, tidak mengikuti segala macam tipu daya setan, godaan setan, dan dia fokus menempatkan kecintaan kepada Allah di atas segalanya. Nah, duduknya setan bisa dengan meniupkan bisikan dan godaan-godaan, dan bisa juga dengan memprovokasinya untuk menuruti kemauan istri, anak, dan teman. Allah berfirman, yang artinya, dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Fussilat ayat ke-25 ya. Poin ketiga, sesungguhnya sikap mengampuni dan berlapang dada, memaafkan kesalahan dan kekeliruan adalah lebih utama daripada membalas dan menghukum. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap kesalahan-kesalahan, lagi Maha Penyayang kepada para hambanya. Allah tidak terburu-buru menyegerakan hukuman. Dia memberi kalian balasan kebaikan ketika mau memaafkan. Yang keempat, sesungguhnya harta dan anak adalah fitnah, yakni cobaan dan ujian yang bisa menjadi sebab pemicu melakukan keharaman dan tindakan tidak menunaikan hak Allah Ta'ala. Tidak ada kepatuhan kepada mereka dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tidak boleh menuruti kemauan dan keinginan mereka dalam bermaksiat kepadanya. Dalam hadis dikatakan, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah fayuqalu akala ayaluhu hasanatihi. Pada hari kiamat ada laki-laki didatangkan, lalu dikatakan keluarganya telah memakan kebaikan-kebaikannya. Karena itu tadi, keluarganya tidak bisa dididik dengan baik, akhirnya melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kemudian menggoda ataupun merayu kepala keluarga dan melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, di sisi Allah Ta'ala terdapat ganjaran yang agung, yaitu surga, karena surga adalah target dan ujung tujuan. Tidak ada ganjaran yang lebih agung dari surga menurut apa yang dikatakan oleh para ulama tafsir. Hal ini merupakan bentuk stimulasi untuk tidak gila dunia dan stimulasi untuk senang kepada akhirat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni surga, wahai para penghuni surga. Lalu mereka menjawab, kami memenuhi seruan dan panggilanmu ya Rabb kami.
dan segala kebaikan berada di genggamanmu. Lalu Allah berfirman, apakah kalian sudah puas? Lalu mereka menjawab, bagaimana kami tidak senang dan puas ya Rabb, sedang Engkau telah memberi kami apa yang tidak Engkau berikan kepada siapapun dari makhlukmu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, maukah kalian aku beri sesuatu yang lebih utama dari itu? Mereka menjawab, ya Rabb, apakah sesuatu itu yang lebih baik dari semua ini? Allah berfirman, aku curahkan keridhaanku kepada kalian, maka aku tidak akan murka kepada kalian setelah itu selamanya. Jadi waridwanullahi akbar, ridha Allah itulah yang terbesar ya, yang terbaik. Nikmat-nikmat di surga yang sekian banyak, apabila dibandingkan dengan ridha Allah ini masih jauh ya. Ridha Allah ini lebih di atas segalanya. Nah, inilah yang kita cari ya. Ridha Allah itulah segala-galanya. Kalau Allah ridha, maka Allah akan memberikan segalanya ya, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Poin ke-6, bertakwa kepada Allah, yakni komitmen kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya adalah menurut batas maksimal dan optimal kesanggupan. Berdasarkan ayat ini, fattaqullaha mastata'tum, juga berdasarkan firman Allah dalam ayat lain, surah Al-Baqarah 256, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ada sejumlah ulama seperti Qatadah yang berpendapat bahwa ayat ini menghapus ayat 102 dari surah Ali Imran yang tadi saya singgung ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sementara itu ulama lainnya berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada kontradiksi ya, tidak berlawanan di antara kedua ayat tersebut. Karena ayat 102 surah Ali Imran tersebut maksudnya bukanlah bertakwa dalam apa yang tidak mereka sanggupi, karena hal itu berada di luar kemampuan dan kesanggupan. Banyak ulama tafsir seperti Mujahid berpendapat bahwa yang dimaksud ayat fattaqullaha mastata'tum adalah Allah ditaati, jangan didurhakai. Tidak ada perselisihan di antara ulama tafsir bahwa ayat ini turun menyangkut sejumlah orang mukmin yang terlambat berhijrah dari negeri kemusyrikan menuju negeri Islam karena terhambat oleh anak-anak mereka, sebagaimana yang sudah pernah disebutkan. Poin ke-7, Allah Ta'ala memerintahkan untuk mendengar, patuh dan taat, yakni mendengarkan nasihat, hikmah dan pelajaran yang disampaikan kepada orang-orang mukmin, mematuhi apa yang diperintahkan Allah serta meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Yang ke-8, Allah memerintahkan untuk menginfakkan dari sebagian harta untuk menunaikan hak Allah seperti zakat, sedekah sunnah, berinfak untuk jihad, nafkah seseorang untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Karena itu ayat ini bersifat umum, telah ditetapkan dalam sahih dari Rasulullah bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai dinar." Lalu beliau berkata, "Gunakanlah untuk menafkahi dirimu sendiri." Laki-laki itu kembali berkata, "Saya masih punya dinar yang lain." Beliau berkata, "Gunakanlah untuk menafkahi keluargamu." Laki-laki itu kembali berkata, "Saya masih punya dinar yang lain." Beliau berkata, "Gunakanlah untuk menafkahi anakmu." Laki-laki itu kembali berkata, "Saya masih punya dinar yang lain." Lalu beliau berkata, "Gunakanlah untuk bersedekah." Ya. Jadi ini kan menunjukkan prioritas ya. Dirinya, kemudian keluarganya, maksudnya adalah istrinya, anak-anaknya, baru kalau ada kelebihan itu berikanlah untuk sedekah untuk orang lain. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa yang pertama adalah dirinya, keluarganya dan anaknya, sedangkan sedekah adalah setelah itu. Ini adalah aturan yang pokok dalam syariat. Berinfak pada hakikatnya adalah kebaikan bagi diri sendiri, karena dalam berinfak terdapat pahala yang melimpah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung." Poin ke-9, Allah memperkuat dan mempertegas anjuran berinfak di jalan Allah dalam ayat ataupun ayat ke-17 ini ya. Dalam ayat ini Allah menjadikan pinjaman yang baik berinfak dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan senang hati memiliki konsekuensi dilipat gandakan pahala dan diampuni dosa-dosanya. Allah menegaskan
bahwa Dia Maha berterima kasih, mencintai orang-orang yang mendekatkan diri ke hadiratnya, memberi balasan yang melimpah atas amal yang sedikit, bahwa Dia Maha penyantun, tidak terburu-buru menyegerakan hukuman. Kalau seandainya Allah Ta'ala menyegerakan hukuman, habis kita ya. Di surah Ar-Rum ayat ke-41 itu liyudhiqahum ba'dalladzi amilu ya. Allah memberikan balasan kepada kita karena dampak dhaharul fasadu fil bari wal bahar, telah nampak kerusakan di daratan, di lautan itu, sehingga Allah tampakkan dampaknya itu baru sebagian yang kita lakukan. Kalau kita diberikan semua, dampak itu habis kita ya. Tidak ada yang tersisa lagi. Itulah Maha penyantunnya Allah Ta'ala. Kalau kita melakukan segala sesuatu, Allah memberikan tenggang ya, memberikan kesempatan kita untuk bertaubat dari segala kekhilafan. Kalau seandainya Allah mensegerakan hukuman, habis. Manusia ini banyak sekali dosa dan kesalahannya. Al-qardul hasan atau pinjaman yang baik di sini maksudnya adalah bersedekah dan berinfak dari harta yang halal dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan senang hati, sebagaimana sudah pernah disebutkan di bagian terdahulu. Kemudian yang ke-10 terakhir, Allah memperkuat dan mempertegas anjuran berinfak dalam firman-Nya, Allah alimul ghaibi wasyahada, Allah mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya Allah maha mengetahui setiap yang tersembunyi dan yang tampak, maha menang, maha mengalahkan, maha bijaksana, yang mempunyai hikmah yang agung, yang maha sempurna, cermat, akurat dan teliti ciptaannya, perbuatannya dan peraturannya. Maha pencipta yang menciptakan segala sesuatu, dan maha pemberi rezeki. Ini adalah dalil yang menunjukkan kesempurnaan dan totalitas ilmu Allah dan kuasanya. Hadirin rahimakumullah ya, ada, kalau kita lihat di antara para sahabat, banyak sekali contoh yang bisa memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan para sahabat ini qudwah atau contoh teladan bagi kita ya, setelah Rasulullah tentunya ya, terutama dalam bab infak sedekah. Mereka selesai ya dalam bab menunaikan segala macam kewajiban ya. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab ini, rata-rata adalah orang-orang yang punya kemampuan secara finansial ya. Mereka adalah orang-orang kaya. Salah satunya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Beliau ini seorang pedagang. Sebelum menikah, kemudian setelah menikah, beliau orang yang kaya, punya banyak uang ya, sukses dalam hal perdagangan. Tetapi kesuksesan itu beliau wujudkan dalam bentuk syukur yang luar biasa, semangat infaknya luar biasa. Satu saat ada uang yang datang ya, keuntungan dari berdagang beliau datang dari Hadramaut. Beliau mendapatkan uang cash sejumlah 700.000 dirham. Maka saat itu diterima oleh Thalhah bin Ubaidillah. Dan pada malam harinya beliau tidak bisa tidur ya, khawatir ini ya. Orang yang soleh seperti itu ya, bermalam dengan uang yang banyak itu malah nggak bisa tidur, Pak. Bukan takut kecurian, bukan ya, kalau kita sekarang kan takut dicuri ya. Tapi khawatir uang sebanyak ini untuk apa gitu ya. Jadi khawatir begitu ya, tidak bisa tidurnya begitu. Maka istrinya, Masya Allah, istrinya ini seorang wanita yang solihah. Wahai suamiku, kenapa kamu bingung ya? Bukankah kamu punya teman-teman, kerabat-kerabat yang miskin-miskin itu besok pagi habis subuh kamu bawa nampan yang banyak, taruh uangmu di nampan-nampan ini, bagikan kepada teman-temanmu, kerabat-kerabatmu yang miskin itu. Wah, betapa bersyukurnya Thalhah bin Ubaidillah punya istri seperti itu. Ada Pak istri seperti itu sekarang ya. Suaminya punya uang banyak, suruh bagi-bagikan ya. Mungkin sudah nggak ada ya. Tapi itulah istri solihah. Istrinya Thalhah itu namanya Ummu Kalthum, putri daripada Abu Bakar. Jadi dipenuhi, terima kasih pada istriku yang telah memberikan nasihat. Dan habis subuh langsung beliau keluar rumah sambil membawa nampan,
dengan berisi uang banyak dibagi-bagi-bagikan, dan khusus untuk Ali bin Abi Thalib dikasih satu nampan berisi uang karena kedekatan beliau dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah hampir habis itu istrinya datang terus, mana bagianku gitu, mungkin nggak tahu serius apa bercanda. Ternyata Tolha masih menyisakan, ini masih ada tersisa 1000 dirham untukmu ya, untuk istrinya itu ya. Jadi istrinya juga dapat bagian. Nah itulah ya keharmonisan keluarga dari sebagian sahabat yang memiliki kecukupan rezeki bukan untuk dirinya tapi dibagi-bagikan kepada masyarakat ya. Seperti itulah contoh yang bisa kita ambil teladan. Demikianlah yang bisa kita bahas pada kajian ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kecukupan kepada kita semuanya dalam segala hal, kecukupan rezeki, kesehatan lahir batin, kemudian keluarga yang taat, keluarga yang memberikan motivasi pada kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, bukan keluarga yang menjadi musuh atau menjadi fitnah bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.